Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ramadan dan dengan NIM 123230117. Dan di sini saya akan mengajarkan tugas 4, yaitu tugas pemrograman web. Yaitu tugasnya yaitu aplikasi Express.js dan AccessDB. Untuk sebelumnya kita download terlebih dahulu Node.js. Kita accept, next. Pindahkan sesuai di folder yang Anda inginkan simpan di mana. Diinstal, lalu tunggu dulu. Jika sudah, kita buka terminal, kita cek dulu apakah nodenya sudah terinstall apa belum. Node sudah, dan npm-nya apakah sudah terinstall. Nah, sudah. Dan sebelumnya kita akan buat folder terlebih dahulu. Terserah di mana Anda mau meletakkannya. Semisal saja tugas 4 1 2 3 7. Cuma saya meletakkan di tugas ini, di folder ini. Nah, untuk membuat foldernya kita akan npm init y. Kita tunggu dulu supaya membuat isi dari foldernya. Nah, sudah. Lalu kita npm install express mysql2 dan EJS. Nah, sudah terdownload untuk npm installnya. Sekarang kita akan masuk ke codingannya lebih dahulu. Kita buka dulu foldernya yang tadi. Nah, dan di sini kita akan buat folder baru, yaitu dengan nama view.host. Di dalam views nanti terdapat file, yaitu ada customer EJS dan satu lagi customer detail .EJS juga. Dan satu lagi di luar dari views-nya itu nanti kita akan buat ke index.js. Nah, di index.js ini kita akan membuat koneksi database dan mengatur servernya dulu. Jadi untuk awal cons express-nya tadi yang kita sudah download, kita require express, lalu MySQL-nya cons MySQL sama dengan require juga MySQL2, lalu yang terakhir, lalu untuk cons app-nya express dan portnya untuk yang kita menujukan nanti port sama dengan 3000. Nah, di sini kita akan buat ke medieval parsingnya antara JSON-nya. Jadi kita app use express JSON lalu app untuk URL-nya use express URL encoded dengan isinya extended itu true. Kita tutup. Lalu untuk view engine-nya kita menggunakan EJS, jadi app set view engine, kita gunakan EJS.
Lalu kita konfigurasi untuk koneksi ke database-nya. Itu const db itu sama dengan mysql create connection, hostnya kita akan menggunakan localhost, lalu user kita gunakan root, lalu password kita gunakan kosong karena tidak ada password di database kita. Lalu di database kita gunakan sesuai yang kemarin, nwin. Terus kita gunakan cek koneksi database jika apakah databasenya terhubung atau tidak ya. db connect jika terjadi error. If terjadi itu error, maka console log error, console error aja, console error itu dia akan ngeluarin kata koneksi database gagal. Dengan nanti ini keluar di error message-nya, pesan message. Lalu else-nya jika tidak terjadi error, console log koneksi database berhasil. Jika sudah, kita akan menuju ke rute untuk halaman utama. Di bagian indeks rutenya dia akan pertama ke customer ECS terlebih dahulu. Jadi upget kita menggunakan request sama responnya. Kita menggunakan query untuk memanggil database, select customer ID, company name, contact name, dan country from customers. Lalu kita db query-nya itu kita koneksi db query error result-nya. If nanti error maka dia akan return rest status 500 send error dalam pengambilan data. Lalu rest untuk jika tidak error, render customer result.
Lalu kita akan ke halaman yang buat detail customer nanti. Itu kita gunakan app get customer /id keberapa, nanti kita pilih dengan menggunakan rect juga, request. Request kita menggunakan cons ID atau customer ID saja, customer ID itu request param untuk ID-nya. Lalu query-nya untuk pengambilan database untuk ID yang kita klik, nanti kita gunakan select bintang from customers where customer ID itu tanda tanya. Nah, kalau kita konekin ke DB query-nya, query dengan customer ID keberapa, nanti apakah terjadi error, apakah berhasil. If terjadi error nanti, semisal if terjadi error, dia akan return status 500 tadi. Kita pastein aja ini. Juga satu lagi, if result dalam pemilihan klik ID-nya itu sama dengan 0, maka akan return reset status menjadi status 404, kode 404 send bahwa customer tidak ditemukan. Terus kita gunakan render untuk kalau misal keambil customer detail, itu kita akan dengan customer result ke indeks 0. Jangan lupakan titik koma. Lalu jika sudah, kita akan untuk jalankan servernya, kita menggunakan port yang 3000 tadi di atas. Listen port koma console log server berjalan di HTTP localhost pada portnya tadi, kita yang isi port. Nah, untuk indeksnya sudah, sekarang kita akan menuju ke customer ECS. Seperti biasa menggunakan sintaks HTML, viewport UTF seperti biasa. Title-nya kita ubah jadi daftar customer. Untuk di body kita menggunakan table ya, untuk yang halaman pertama. Jadi daftar customer.
table border 1, lalu th tr table row th. Pertama yaitu customer ID, dan sesuai yang kita inginkan dan keluarin apa saja. Sini ada company name, lalu contact name, lalu country, lalu detail untuk menuju ke halaman lain. Setelah itu kita isi di tbody. Setelah tbody kita gunakan sintaks JS dengan pemanggilannya customers for each customer. Kita buka codingan. Lalu kita gunakan tr table datanya, yaitu menggunakan sintaks JS juga, yaitu pada customer ID dan seterusnya. Company name, contact name, dan terakhir country. Terus kita menggunakan link untuk menuju ke detail lebih lanjut. Kita href, kita isi customer dengan tambahan sintaks JS-nya. Customer ke ID keberapa yang kita nanti klik. Lalu kita isi ini view detail. View detail. Lalu kita tutup codingan dari awal tadi, kita tutup, kita buka dulu. Titik koma lalu ini. Nah, untuk halaman di customer EJS sudah, sekarang kita menuju ke customer EJS. Untuk customer EJS detailnya dari setelah kita klik tadi, detail customer detail customer customer, kita menggunakan paragraf saja, diberi bold. Customer ID kita masukin data yang kita mau ambil. Itu
customer ID, lalu company name, ini diubah jadi company name juga, lalu contact name kita ubah company. Contact name, lalu ada contact title, lalu ada address, lalu ada city, disesuaikan saja city, lalu ada region, lalu ada postal code, lalu ada country, lalu ada phone dan fax. Phone dan fax terakhir. Fax. Jika sudah, terus kita gunakan link lagi untuk kembali ke halaman ke indeksnya tadi, index.js. Back to dengan kita isi back kembali ke halaman customer. Nah, untuk yang sudah terjalan, sekarang kita coba run saja. Kita gunakan node index.js. Kita allow, lalu kita koneksi dan get at info, not found, get at, sebentar, get ya, saya sebelum menyalakan XAMPP saya, jadi harus dinyalakan terlebih dahulu. SQL, lalu terus kita coba run ulang lagi tadi. Lewat sini. Node index.js. Kita coba buka. Error dalam pengambilan data, ada kesalahan ternyata. Kita cari dulu kesalahannya. From customer, kita buka database. Sebenarnya saya salah, customers and win.
select customer ID. Request Samares sudah. Coba kita run ulang lagi. Node index.js. Kasih error, tidak ada kesalahan di codingan sepertinya. Customer ID connect from customers. Ya, from customers. Query DB query itu. Comma request Samares. Select customer ID, company name, contact name, country from customers. Sudah. Lalu query-nya error atau results. Coba kita ada kesalahan nulis atau tidak, kita cek. Require MySQL 2, require MySQL 2. Coba kita install ulang lagi. npm install express MySQL 2 dan ECS. Terus node index.js. Jadi error lagi dalam pengambilan data. View-nya sudah, view engine menggunakan ECS JSON sudah, const db-nya sudah, koneksinya MySQL create connection, localhost, root, password. Kita menggunakan database nwin. Lalu cek koneksinya ini. Error message. If error dan console log koneksi database. Customers resort. Iya, dapat. Render customers, lalu return status and error fetching. Parameter. Coba saya tulis ulang ini. Get
Coba kita run lagi. Jadi kesalahan saya terdapat di sini, ternyata terdapat typo. Jadi tidak mau ngeran. Jadi kita coba run ulang. Di platform web kita run node index.js. Karena saya tahu berhasil, kita run. Nah, sudah. Company name belum terpanggil. Kita cek company name. Kita set lagi. Kita run node index.js. Nah, sudah terbaca semua. Terus kita view detail. Cannot get customer alpha key. Oke, bentar. Customer ID berapa? Terjadi ada kesalahan lagi di upgrade-nya, saya lupa nambahin sini. Nah, harusnya sudah terpanggil. Kita coba run ulang lagi. Kita add-kan node index.js. Kita buka, sekarang view detail. Nah, sudah terpanggil semua ya ini. Dan kembali ke halamannya juga bisa kembali. Nah, ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan seperti beberapa codingan tadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.